Baik. Selamat malam semuanya. Kita masuk ke dalam mata kuliah yang baru di semester yang baru. Nah, kebetulan di semester ini mata kuliah yang kita bertemu pertama kali adalah perencanaan dan pemeriksaan pajak, ya. Di mana mata kuliah ini sebetulnya adalah mata kuliah wajib prodi yang bisa diambil baik konsentrasi auditing maupun konsentrasi perpajakan. Jadi meskipun namanya ada pemeriksaan pajak atau perencanaan pajak, tidak hanya untuk mereka yang mengambil konsentrasi perpajakan, tapi ini ada lintas konsentrasi. Oke. Tujuan dari mata kuliah ini sebetulnya ada dua saja. Kalau kita bisa lihat tuh ada di CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah bagaimana kalian bisa menyusun yang namanya tax planning atau perencanaan pajak yang efisien ya tentunya. Artinya di sini kita bisa merencanakan pajak, tetapi apakah nilainya itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, efisien atau tidak. Nah, itu perlu kita lihat. Nah, di sini harapan kita adalah kalian berusaha seefisien mungkin untuk menyusun perencanaan pajak, baik itu untuk yang paling besar adalah pajak penghasilan, kemudian ada PPN dan juga PPNBM untuk penjualan barang mewah. Yang kedua adalah bagaimana kalian bisa menimbang dan memutuskan strategi-strategi ketika menghadapi pemeriksaan pajak, ya, khususnya pada saat mengikuti atau observasi di pengadilan pajak. Nah, untuk materi kita itu terdiri dari 14 materi sebetulnya ya. Di sini ada 12 materi, maaf ya. Untuk di bahan kajian dan materi, hari ini, khusus untuk hari ini, kita akan membahas mengenai perbedaan bagaimana manajemen pajak dan perencanaan pajak. Sedangkan sesi-sesi berikutnya, kita akan mulai masuk dulu ke bagaimana menyusun atau membuat strategi penghematan. Jadi dimulai dari strateginya dulu, baru nanti kita berbicara mengenai bagaimana melakukan tax planning untuk PPH atau pajak penghasilan. Setelah PPH, kenapa PPH? Karena itu paling besar kan porsinya di Indonesia. Kemudian kita akan bergeser ke PPN atau pajak pertambahan nilai, dan kita tutup dengan bagaimana contoh-contoh kasus tax planning yang terjadi di berbagai macam perusahaan, baik yang sifatnya nasional maupun multinasional. Kalau kita kan cukup ada yang terkenal ya, misalnya Adaro, kemudian ada juga kasusnya Starbucks gitu, yang baik itu di Indonesia, di Belanda maupun di negara lain juga sama kasusnya. Nah, sampai materi yang kelima itu akan kita tutup dengan UTS terlebih dahulu. Kemudian setelah UTS, kita akan masuk ke konten yang manajemen pajak terkait dengan perusahaan. Ya, kita mulai dari bagaimana cara mengatur rugi. Ya, jadi bukan cuma mengatur untung saja, tetapi mengatur rugi fiskal yang efisien. Ya. Kenapa rugi juga kita atur? Karena kalau rugi kan di perpajakan tidak membayar pajak, gitu. Tetapi juga ada aturannya maksimal berapa tahun. Gitu. Jadi kita tidak hanya melihat seberapa untungnya, plusnya, tapi juga bagaimana mengatur supaya perusahaan kelihatan rugi dan yang penting masih bisa diterima oleh investor. Berikutnya kita akan berbicara mengenai tax planning untuk perusahaan leasing ya, sewa menyewa misalnya contoh leasing kendaraan, leasing properti gitu ya, dan juga UMKM atau bisnis kecil. Nah, setelah dari tax planning tersebut, kita akan masuk ke dalam sesi yang sedikit berbeda, yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak atau tax audit, nah ini juga jadi konten utama untuk kalian yang ada di konsentrasi auditing gitu. Kemudian nanti kita bicara tata caranya dulu, aturan mainnya di dalam persidangan pajak atau pemeriksaan pajak itu seperti apa. Kemudian bagaimana koreksi untuk SPT PPH, dari PPN maupun PPNBM. Dan kita tutup dengan materi mengenai persidangan di pengadilan pajak. Nah, apa yang dimaksud dengan persidangan di pengadilan pajak? Nah, biasanya mahasiswa akan diminta, atau biasanya saya minta mahasiswa itu untuk masuk ke dalam atau boleh mengikuti salah satu persidangan pajak. Ya. Jadi kalian ikut serta, ikut sesi dalam pengadilan pajak. Jadi ikut di pengadilan, nonton boleh, mahasiswa boleh nonton biasanya, baik ada yang sifatnya onsite kalau sekarang ataupun yang online itu juga boleh nonton gitu. Tapi harus daftar dulu dan direncanakan mau yang
ikut pengadilan atau tanggal berapa, kasusnya PT apa, dan jenis yang disidangkan apa gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti sekarang sih sudah masuk ke tahun kedua pandemi ya, artinya untuk persidangan pajak atau untuk aktivitas di dalam melakukan pemeriksaan pajak di pengadilan pajak itu sudah mulai dibuka kembali. Oke. Untuk materi atau untuk buku yang akan kita gunakan, kalau di tahun lalu kita masih menggunakan kombinasi 4 macam buku ya, baik dari Ilyas, Pohan, Sumarsan, dan Wisanggeni. Tapi untuk tahun ini saya sudah kompilasi jadi satu buku, nanti saya akan tunjukkan, jadi supaya kita berbicara atau kita belajar dari satu sumber yang sama. Nah, karena semester kemarin dan tahun kemarin masih dalam sifatnya daring gitu ya, saya juga ada beberapa video materi terkait dengan mata kuliah ini, karena kebetulan mata kuliah ini juga di sesi pagi itu masuk dalam kategori mata kuliah kampus Merdeka, yang juga diambil oleh mahasiswa-mahasiswa lain dari kampus lain yang belajar ke Ukrida. Jadi ada enggak semua sesi ya, tapi 7 sesi utama yang biasanya penting gitu saya masukkan sebagai materi pendukung. Nanti saya akan bagikan RPS ini juga di UVC, jadi kalian bisa langsung klik sendiri dan lihat sendiri seperti apa. Nah, untuk dosen pengampunya ada 4 gitu ya. Kebetulan semester ini cuma Pak Sugito yang cuti, jadi yang lain aktif mengajar tapi di berbagai macam kelas. Kebetulan untuk kelas A dan kelas L ini saya yang pegang ya. Nanti ada juga Pak Jausen kalau nggak salah untuk yang eksekutif ya, sama Pak Nata Herwin saya juga kurang lupa kelasnya apa gitu. Oke. Untuk sesinya hari ini, khusus untuk hari ini, kita akan berbicara mengenai perbedaan manajemen pajak dan perencanaan pajak. Lalu untuk sesi berikutnya itu sudah ada ketentuannya di situ ya, kita akan lihat. Nah, kita akan mulai dari pemilihan bentuk badan usaha itu minggu depan. Kemudian tax planning untuk PPh 21, 22, 23 dan seterusnya, PPN, PPh badan, kemudian kita tutup dengan kasus pajak global sebelum UTS, baru kita bicara mengenai rugi fiskal, kemudian leasing dan sebagainya itu setelah UTS sampai ke UAS. Oke. Untuk penilaiannya sebetulnya standar aja ya, kita pakai aturan baku universitas untuk UTS dan UAS maksimal 35%, sehingga tugasnya adalah maksimal 30%. Jadi total tetap 100%. Dengan grade kelulusan sama ya, ini mengacu dari grade yang ada atau berlaku di universitas. Oke, itu untuk rencana pembelajaran semester atau materi RPS yang perlu saya jelaskan terkait dengan mata kuliah kita ya, perencanaan dan pemeriksaan pajak. Kemudian di bagian yang kedua saya tadi bilang bahwa tadinya kita pakai 4 buku. Nah, untuk tahun ini baru pertama saya sudah kompilasi dalam satu buku ya. Nggak perlu dicetak nanti karena ini bentuknya e-book ya. Ada 116 halaman. Jadi sayang kalau kalian cetak. Tapi ini harapan saya bisa kita pakai sebagai sumber acuan yang tunggal. Jadi kita tidak menggunakan berbagai macam sumber, tapi salah satu masuk ke dalam sini. Nah, buku ini sudah resmi diterbitkan dari Ukrida Press, jadi nanti kita akan pakai untuk mata kuliah ini selama 1 semester. Ya. Ini pun juga dipakai untuk kelas-kelas yang lain, jadi sumber dan referensinya sama. Ya. Untuk tugasnya ada salah satu tugas yaitu observasi di pengadilan pajak. Ini adalah salah satu contoh laporan observasi yang terjadi sebelum pandemi ya. Jadi pada saat itu sekelompok mahasiswa, jadi biasanya kita bagi 3 sampai 5 kelompok karena mahasiswa itu boleh masuk maksimal 5 orang di dalam satu persidangan. Nah, ini contohnya adalah 5 orang, kemudian ini terjadinya adalah di hari Senin. Nah, setahu saya itu biasanya yang mahasiswa boleh masuk adalah di hari Senin dan hari Kamis ya. Otomatis karena ini pagi ada kemungkinan mungkin yang
sambil kerja atau sambil magang mungkin harus meluangkan waktu 1 kali gitu ya untuk bisa mengikuti persidangan tersebut. Nah, persidangan itu berbagai macam ya waktunya ya. Ada yang ini kebetulan kelompok ini dapatnya cuma 20 menit. Jadi jam 10 sampai 20 karena baru pembacaan materi-materi perbanding aja. Jadi materi-materi sengketa. Jadi di sini khususnya adalah sengketa PPh Badan untuk tahun 2010 dari PT Panin Finansial. Ada hakimnya, ada anggotanya siapa, dan ini kalau kalian masuk itu tampilannya nggak mirip seperti pengadilan yang kalian bisa lihat di TV-TV ya atau di film gitu ya atau di sinema gitu karena mereka nggak pakai jubah nggak pakai ya pakainya biasa aja mereka karena sifatnya ini lebih santai biasanya. Kemudian ada jaksanya juga jaksanya di sini ada penuntutnya, ada kemudian ada terdakwanya juga. Nah, salah satu di situ yang masuk adalah tax lawyer atau pengacara pajak. Ya. Jadi pengacara pajak itu memang punya tugas sendiri gitu. Kemudian mahasiswa diminta selain informasi dasar apa sih? Mahasiswa diminta untuk menguraikan jalannya sidang tersebut seperti apa. Jadi pada saat kasus contoh ini itu hanya 20 menit yang terjadi adalah proses banding saja. Jadi membacakan 3 poin banding yang diajukan oleh tersangka. Nah, untuk proses pengadilan pajak itu nanti kalian akan lihat atau kalian akan ditanya mau masuk di sesi yang mana. Karena dari mulai pembacaan sampai banding, kemudian keberatan sampai ke keputusan itu jeda waktunya beda-beda ya. Jadi ada yang cuma 10 menit, ada yang cuma 20 menit, ada yang sampai 3 jam atau bahkan 5 jam. Ya. Jadi jangan sampai kita ada kasus jadi mahasiswa terjebak 5 jam nggak bisa keluar dari ruang sidang tersebut karena dia salah milih tempat gitu atau salah milih situasi sidang. Ya, karena kalau ketika sidang sudah dimulai kan nggak boleh keluar masuk. Nah, artinya harus selesai sampai 5 jam itu selesai sidang baru dia boleh keluar. Nah, ini kebetulan yang dapat yang singkat ya isinya dia cuman uraikan di sidang itu ada poin yang dibandingkan apa, kemudian setelah pembacaan poin tersebut, keputusan sidangnya belum ada, jadi masih ada sidang lanjutan, kemudian dokumentasi gitu aja. Dokumentasinya di pengadilan pajak. Nah, kebetulan kita dekat ya kalau dari kampus ya, cuma di daerah Gajah Mada situ. Jadi mungkin masih bisa terjangkau untuk mahasiswa kita melakukan observasi atau mengikuti proses pengadilan pajak. Oke, itu untuk materi sebelum saya masuk ke dalam materi atau mengenai penjelasan mengenai perkuliahan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke materi mengenai mekanisme perkuliahan atau mungkin penilaian atau tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa? Kalau mungkin ada? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, saya akan masuk ke materi ya. Materi kita yang pertama hari ini kita akan berbicara mengenai dasar-dasar perencanaan pajak. Nah, kenapa dasar-dasar ini penting? Karena ini yang akan menentukan kekuatan kalian atau pemahaman kalian akan perbedaan manajemen pajak dan perencanaan pajak. Nah, sebelumnya, manajemen pajak dan perencanaan pajak itu memang kelihatannya mirip gitu ya. Tetapi perencanaan itu adalah salah satu bagian yang masuk di dalam manajemen pajak. Jadi kalau kita bicara manajemen pajak itu prosesnya lebih panjang dan lebih luas. Mulai dari perusahaan berdiri sampai perusahaan tutup atau bangkrut. Sedangkan kalau kita bicara mengenai tax planning ya, itu konteksnya adalah perusahaan dengan strateginya. Jadi strategi khusus yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengatasi tax planning tersebut atau mengatasi kekurangan pembayaran perpajakannya. Oke. Nah, materi apa yang akan kita pelajari pada sesi kali ini? Ya, kita akan berbicara 5 poin nih. Yang pertama adalah seperti apa sih
perencanaan pajak itu, gitu ya. Kemudian kita akan awali dulu dengan pekerjaan perpajakan atau pekerjaan yang banyak ditemukan di area perpajakan. Kemudian kita akan ngomongin mengenai strategi pajak. Lalu kita bicara mengenai manajemen pajak, ya sudah masuk ke yang lebih kompleks. Baru kita bicara ke perencanaan pajak. Nah, kenapa pajak itu penting gitu ya? Itu kan pertanyaan dasarnya yang di situ. Kenapa sih kita bahas pajak terus gitu ya? Karena itu sudah diamanatkan di Undang-Undang Dasar kita di pasal 23 ayat 2. Ya. Di mana ada ketentuan segala pajak dan pungutan lainnya, baik itu retribusi ataupun pungutan-pungutan daerah, itu bersifat memaksa, wajib ya gitu. Dan itu digunakan untuk keperluan negara, digunakan untuk pembiayaan negara. Oleh karena itu, pajak itu merupakan komponen utama di dalam nilai-nilai penerimaan negara. Gitu. Bahkan mungkin yang porsinya paling besar, 70-80%. Kalau pajak itu bisa didapatkan dari masyarakat, apa sih dampaknya gitu ya? Yang pertama adalah sektor real kita akan terbangun. Jalanan jadi lebih bagus, akses lebih mudah gitu kan, mungkin kesehatan lebih murah dan seterusnya. Pembangunan nasional juga akan berjalan dengan lancar dan kalau kita lihat Indonesia itu sudah melakukan akses atau melakukan reformasi yang sifatnya mempermudah warga negara dalam proses pembayaran pajak. Ya. Reformasi kita yang pertama itu tahun 83 terjadi yaitu ketika ada perubahan assessment system yang tadinya official, jadi orang pajak harus datengin satu-satu, jadi lebih nggak efektif ya waktunya habis gitu ya. Kita ganti ke self assessment. Jadi wajib pajak yang melaporkan sendiri, menghitung sendiri, dan mungkin membayar sendiri. Plus sekarang udah masuk ke dalam sistem online. Jadi self assessment yang online kita pakai e-filing. Nah, jadi supaya lebih efektif, supaya lebih efisien di dalam proses pemungutan pajak. Nah, itu dari sisi negara. Nah, kalau kita sebaliknya dari sisi pengusaha bagaimana gitu kan? Kalau kita punya usaha atau kalau kalian punya usaha, yang pasti itu pengen labanya maksimal. Ya. Kenapa labanya maksimal? Ya karena ada kesejahteraan di situ. Kesejahteraan itu diukur dari laba perusahaan yang tinggi atau profit yang maksimal mungkin. Sehingga pemegang saham, investor itu merasa mendapatkan manfaat dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Yang kedua, bagaimana supaya laba itu bisa maksimal? Ya otomatis kita harus memerlukan strategi. Strategi yang dipakai apa? Yaitu meminimalkan salah satunya adalah beban pajak. Ya. Akan tetapi, karena pajak itu diatur oleh undang-undang, ya kita harus melakukan semuanya secara rapi dan bersih. Artinya apa? Tanpa melanggar peraturan. Ya. Kenapa sih beban pajak gitu ya? Karena beban pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Oke, salah satu faktor pengurang laba. Yang berikutnya, eh, dari sisi pengusaha, pengusaha juga punya sisi rasional. Apa sisi rasionalnya? Ya, sebagai wajib pajak, mereka pasti nggak pengen ada bayar pajak atau pembiayaan pajak yang bayarnya terlalu gede. Ya. Mereka maunya akan seminimal mungkin atau sekecil mungkin. Kenapa seperti itu? Ya karena pembayaran pajak sifatnya adalah cash. Dan itu mempengaruhi cash flow dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, mereka harus berpikir secara rasional. Bagaimana saya tetap membayar pajak atau perusahaan tetap bayar pajak, akan tetapi ya pembayaran pajaknya seminimal mungkin. Oke. Nah, di sisi lain kita menemukan kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak ya, atau melakukan penghindaran perpajakan. Kenapa seperti itu? Karena yang lain melakukan hal yang sama. Jadi ketika ditemukan perusahaan yang melakukan strategi penggelapan pajak atau perencanaan pajak dan tidak tertangkap, tidak terkena evaluasi, lancar-lancar aja, maka mungkin sisi dari kita sebagai pengusaha ada sisi iri, kok dia bisa ya, kita enggak gitu kan. Nah, otomatis mereka akan berusaha berkompetisi seperti itu. Itu adalah proses aktivitas bisnis yang menurut saya wajar sekali ya, karena persaingan atau kompetisi dalam pengusaha atau antar pengusaha itu cenderung terjadi karena ingin mencapai profit semaksimal mungkin.
Nah, yang menjadi kunci di sini adalah kalau kita bicara dari sisi pengusaha, kalau kita bisa nggak bayar pajak, ngapain sih kita harus bayar? Kan seperti itu. Ya, jadi ada istilah yang terjadi atau yang muncul. Kalau kita nggak bisa, kalau bisa nggak bayar, ya ngapain harus bayar? Tapi kalaupun kita harus bayar gitu ya, ya kalau bisa bayar lebih kecil, ngapain harus bayar lebih besar? Ya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini atau idiom yang seperti ini muncul karena memang masyarakat atau pengusaha kurang bisa merasakan manfaat dari penerimaan pajak negara. Ketika penerimaan pajak negara tinggi, gitu kan, dihabiskan untuk apa sih? Gitu kan. Porsi terbesarnya adalah belanja negara. Salah satunya yang paling tinggi adalah gaji pegawai negeri atau aparatur sipil negara. Sehingga sisanya itu baru untuk fasilitas dan sebagainya. Yang dirasakan oleh pengusaha apa fasilitas mungkin kurang optimal gitu kan. Nah, ketika bertemu dengan ASN yang mengurusi perizinan usaha, transaksi bisnis dan sebagainya, terkadang mereka dibuat dengan prosedur yang lama atau merasakan bahwa nggak efektif urusannya sehingga mereka nggak merasa puas. Ngapain saya bayar pajak mahal-mahal, gede-gede, tetapi saya tidak dilayani dengan baik. Jadi kalimat ini muncul tuh karena faktor tidak puas atau perbedaan kepentingan ya antara pengusaha dengan negara. Sehingga mereka pasti merasa bahwa kalau saya bisa nggak bayar ya ngapain harus bayar. Tapi daripada ketangkep, kalau saya harus bayar, ya bayarnya kecil aja daripada bayar yang besar. Yang penting bayar gitu, supaya bebas dari masalah hukum. Nah, oleh karena perbedaan kepentingan tersebut, muncullah yang namanya perencanaan pajak, yaitu sebuah proses bagaimana usaha dari wajib pajak itu melakukan organisasi atau mengatur sedemikian rupa supaya pajak-pajaknya ada dalam jumlah yang minimal. Ya, saya tidak bilang tidak bayar pajak, itu namanya penggelapan pajak ya. Tapi dia tetap bayar, ya. Tetapi jumlahnya minimal. Sehingga ini dinamakan perencanaan, dia tetap bayar kok, nggak ada ketentuan melanggar undang-undang, tetapi jumlahnya seminimal mungkin selama ada loopholes ya atau ada celah-celah sehingga dia bisa dikatakan tidak melanggar ketentuan undang-undang. Nah, tax planning inilah yang menjadi titik awal yang dinamakan manajemen pajak. Oke. Bukan konsep yang sama, tetapi perencanaan pajak itu adalah titik awal dari yang namanya manajemen pajak. Nah, masuk ke topik yang kedua, itu ada tadi topik bagaimana kita melihat perencanaan pajak itu seperti apa. Topik yang kedua, kita akan bicara mengenai pekerjaan apa saja sih yang ada di dalam bidang perpajakan. Nah, selama ini ada 4 klasifikasi ini yang jelas. Yang pertama adalah yang diwakili oleh Dirjen Pajak, otoritas pajak, maupun aparatur sipil negara, yaitu mereka yang menjaga kepatuhan wajib pajak, yang menjaga bidang tax compliance. Jadi mereka yang memastikan bahwa administrasi pajak, pembukuan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan sebagainya itu sesuai dengan prosedur yang ada. Itu pekerjaan mereka, atau mereka ditugaskan untuk itu. Di sisi lain atau di pekerjaan yang kedua ada yang namanya tax planning atau tax planner. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para konsultan pajak. Ya. Di mana mereka mengatur strategi secara akuntansi, secara keuangan supaya perusahaan bisa melakukan kewajiban perpajakan ya dengan seminimal mungkin dan cara-caranya tidak melanggar peraturan perpajakan. Jadi satu dan dua pro dan kontra ya. Yang satu menjaga supaya tetap patuh, yang satu berusaha mencari celahnya. Nah, yang ketiga ini adalah mereka yang juga mendalami hukum, ya, tax litigation. Pekerjaan ketiga ini pekerjaan yang nanti kalian akan observasi di pengadilan pajak. Jadi mereka misalkan tax lawyer, kemudian tax advisor, di situ mereka bertugas untuk menyelesaikan sengketa pajak, perselisihan pajak, baik yang dialami oleh perusahaan maupun yang ada di dalam kantor pajak. Ya. Dan yang terakhir adalah di dunia akademisi, ya, yang melakukan berbagai macam riset atau penelitian di bidang perpajakan
untuk cari jawaban, cari solusi, dan rekomendasi atas masalah-masalah yang terjadi. Nah, di pekerjaan yang keempat ini atau tax research ini yang menjadi sumbangsih utama untuk tax compliance, tax planning maupun tax litigation. Jadi ketika ada masalah antara compliance dan non-compliance, jadi kenapa ada wajib pajak yang patuh dan tidak patuh ya, yang diwakili tax planning dan tax compliance, mereka mencari tuh celahnya. Apa sih yang membuat faktor apa yang membuat orang patuh atau wajib pajak itu patuh? Dan faktor apa yang membuat wajib pajak itu tidak patuh? Kemudian mereka juga bisa mencari solusi dan jawaban celah-celah apa yang bisa membuat wajib pajak itu menang di persidangan dan bisa mendapatkan imbalan yang cukup gitu ya, atau bahkan mungkin salah satu titik yang bisa menjatuhkan dia di dalam persidangan. Jadi pekerjaan yang keempat ini memang punya alur yang unik ya. Jadi dia bisa mensupport 1, 2 maupun 3. Jadi sifatnya netral dibandingkan dengan 1, 2 maupun yang 3. Nah, strategi pajak apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama adalah tax saving, yaitu kita berusaha mengefisienkan beban pajak dengan berbagai macam alternatif pajak yang kita miliki. Bisa dengan tarif, bisa dengan merubah natura, ya. Natura yang misalkan dulu kita kasih dalam bentuk fisik, kita ganti dalam bentuk uang, gitu ya. Atau mungkin dalam bentuk biaya komunikasi, biaya transportasi, dan ingat aturan pajak nggak sama dengan aturan akuntansi. Ada persentase yang boleh diakui dan tidak diakui di dalam laporan fiskal. Kemudian ada juga tax saving dengan cara pertimbangan ya. Kalau PPh badan turun, otomatis biaya gaji harus naik karena jumlah gaji yang take home pay kan menjadi meningkat. Dan efeknya apa? PPh 21 karyawan naik. Kalau dengan catatan jika PKP-nya di atas 100 juta dan tidak final. Tapi di sisi lain kalau ada penurunan PPh badan atau PPh 21 ya, otomatis biaya gaji juga akan terdampak dan juga pajak PPh 21 yang ditanggung karyawan atau yang ditanggung oleh perusahaan itu juga akan bervariasi. Strategi yang kedua selain tax saving adalah tax avoidance, yaitu kita menghindari ya. Kita tahu bahwa kita akan bayar pajak, tapi kita melakukan penghindaran dengan cara melakukan langkah-langkah yang efisien. Misalnya ganti transaksi ke yang bukan objek pajak. Supaya apa? Beda tarif, gitu ya. Merubah tunjangan menjadi natura ke objek pajak yang bukan objek pajak. Supaya dapat apa? Kompensasi rugi yang cukup ya. Contoh ya, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang berani bayar karyawan magang. Itu kan dia memberikan sebetulnya membuat natura untuk yang bukan objek pajak. Ya. Kenapa seperti itu? Karena karyawan magang biasanya kan belum punya NPWP, jadi mereka bukan objek pajak dan dikasihnya dalam bentuk imbalan, ya, bukan gaji tetap. Nah, jadi bentuknya mirip-mirip seperti natura. Itu adalah salah satu strategi. Jadi ada kalanya perusahaan pakai banyak karyawan magang dibandingkan karyawan tetap untuk melakukan proses transaksi yang seperti ini. Selain itu kita bisa melakukan cara-cara apa? Menunda pergeseran pembayaran pajak. Beda sehari aja itu kan beda pelaporan ya. Kalau PPN beda 1 hari, artinya bisa beda bulan. Tapi kalau laporan akuntansi biasanya transaksi 31 Desember, kita geser ke 1 Januari itu udah bedanya setahun gitu. Jadi secara pelaporan tuh bisa dimanipulasi. Atau kita bisa optimalkan kredit pajak. Misalnya kita beli bahan bakar minyak gitu ya. Belinya bukan dari Pertamina, tapi kita pakai struknya Pertamina. Supaya dapat murah ketika mengakui atau klaim PPh pasal 22. Kan tarifnya jadi cuma 1,5%. Kalau kita beli dari pemerintah. Kalau yang bukan dari pemerintah agak tinggi gitu ya. Berikutnya kita bisa melakukan penghindaran pembayaran dengan cara apa? Pembayaran cicilan atau angsuran PPh pasal 25 atau melakukan pembebasan PPh. Tapi dengan syarat ngajuin dulu ya. Biasanya PPh impor itu bisa kok dilakukan pembebasan. Tetapi dengan berbagai macam ketentuan, misalnya dengan kerugian usaha atau rugi fiskal atau mungkin lagi dalam kondisi financial distress, kesulitan keuangan itu masih mungkin. Yang terakhir adalah yang pasti adalah menghindari pelanggaran peraturan perpajakan. Itu sudah pasti, karena strategi yang benar adalah kita tidak boleh melanggar atau menabrak aturan.
Kalau kalian menabrak aturan atau melanggar aturan yang ada, itu artinya kalian menentang hukum dan itu sanksinya pasti pidana. Oke. Nah, itu kita bicara mengenai perencanaan pajak. Nah, kalau manajemen pajak bagaimana? Yaitu sebuah proses dari mulai perusahaan itu berdiri sampai dia ditutup. Sehingga dia akan lebih dikenal sebagai kesatuan organisasi yang menggunakan prinsip bukan cuma efektif aja, tapi juga efisien dan ekonomis, atau lebih sering dikenal dengan nama 3E. Nah, biasanya kalau anak auditing pasti pernah dengar nama 3E, minimal di manajemen audit gitu ya. Tujuan dari manajemen audit kan supaya ada pembiayaan yang efektif, efisien, dan ekonomis. Sehingga kontribusi yang diberikan dari para tax consultant maupun auditor itu menjadi lebih maksimal. Nah, fungsinya manajemen pajak apa? Yang pertama adalah tax planning. Makanya tadi saya bilang perencanaan pajak itu adalah tahap awal sebelum masuk ke manajemen pajak. Ya. Tax planningnya itu seperti apa? Kita bisa kok menghindari perpajakan. Ya. Artinya dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan atau memanfaatkan loopholes, celah ataupun gray area. Kalau nggak bisa gimana? Ya kita bisa melakukan penggelapan. Artinya ada tindakan kriminal yang bertentangan dengan aturan. Tapi kembali lagi ada sanksi pidana gitu ya. Yang terakhir kita bisa melakukan penghematan. Jadi kalau saving itu mirip seperti avoidance ya. Dia mengikuti aturan ya, tetapi dia tidak menggunakan kelemahan. Jadi menggunakan aturan yang standar. Itu penghematan atau saving dari pajak. Nah, yang kedua, manajemen pajak itu juga membantu kita mengatur yang namanya administrasi. Semua bukti pajak, semua ketentuan, baik dari mulai cara pembayaran, pelaporan, dan sebagainya, diusahakan tepat waktu supaya menghindari pemeriksaan. Kalau kita tepat waktu, ya, dan kita tidak ada lebih bayar, itu otomatis sudah mengurangi poin pemeriksaan atau administrasinya lengkap dan compliance-nya bagus gitu. Nah, yang terakhir adalah membantu kita, bantu perusahaan ketika sedang menghadapi tax audit atau pemeriksaan di bidang pajak. Nah, kita perlu hati-hati karena kalau ada ketidaksesuaian, itu kita bisa masuk dalam proses pemeriksaan pajak, bahkan bisa masuk ke dalam sesi keberatan maupun banding. Jangan sampai perkaranya ditentukan atau difinalisasi sehingga kita tidak bisa melakukan banding. Itu akan sangat merugikan untuk perusahaan sendiri. Nah, siapa yang bisa kita utak-atik dalam hal ini ya? Yaitu objek pajaknya. Apa itu? Lihat perbedaan tarif ya. Perbedaan tarif antar negara, perbedaan tarif antar objek itu juga bisa. Salah satu contoh yang sering saya gunakan itu biasanya adalah sewa. Ya. Sewa itu kalian dapatnya ke siapa? Kalau diklaim sebagai PPh 23 itu 2%. Tapi kalau diklaim sebagai PPh final dapatnya ke non objek pajak, jadi orang yang nggak punya NPWP gitu ya, bisa dikenakan sebagai PPh pasal 4 ayat 2, 10%. Jadi 2% dan 10% bedanya kan 8%. Nah, kalian mau tax planningnya kayak apa? Kalau ketemu kasus yang seperti itu baru satu sewa. Dan masih banyak celah-celah yang masih memungkinkan bisa dilakukan. Ya. Selain tarif, kita juga bisa lihat perbedaan DPP, dasar pengenaan pajak. Salah satu contohnya adalah untuk kasus impor. Kasus impor itu kan ada CIF ya, Cost, Insurance, dan Freight. Nah, ada kalanya di struknya ada cost dan insurance itu tidak dipisahkan. Atau dia harus dipisahkan, karena nanti ada perhitungan. Ada yang biaya masuk jadi satu kelompok nilainya. Sehingga otomatis DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya itu juga berbeda. Nah, kita harus cerdik, kita harus pintar memanfaatkan struk, faktur, dan sebagainya untuk melakukan klaim atas tax planning tersebut. Nah, dan yang ketiga itu dari sisi aturan undang-undang. Bisa pakai loopholes atau tax shelter, jadi kita pakai akun-akun khusus yang biasa bermanfaat ya untuk mengurangi catatan perpajakan ataupun kita mencari negara-negara yang bisa melakukan pembebasan pajak atau tax haven countries kayak Kepulauan Karibia gitu ya, yang biasa kita boleh investasi di situ tanpa dapat dikenakan pajak penghasilan gitu ya, di Kuba dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Nah, manfaatnya apa kalau kita bisa melakukan tax planning?
Yang pertama adalah penghematan kas atau cash flow dari perusahaan ya. Beban pajaknya berkurang. Karena kita mengecilkan kan pembayaran pajak. Yang kedua, kalau pembayaran pajaknya kurang, kita dapat kas yang berlebih, kita bisa ngatur cash flow-nya. Ya. Jadi manfaat ini sebetulnya saling terkait. Ya. Kalau kasnya kita terlalu besar keluarnya beban pajaknya, maka cash flow kita juga dalam bahaya. Jadi kita merencanakan untuk menjaga aliran cash flow di dalam sebuah perusahaan. Nah, tujuan utama dari perencanaan pajak itu adalah berusaha mencari beban pajak yang minimal. Bukan nggak bayar ya, minimal. Ya. Yang kedua, labanya masih tetap maksimal, tapi setelah pajak. Ya. Pajaknya kecil, maka labanya maksimal. Satu dan dua itu saling terkait. Dan yang ketiga, nah ini kalau ada kejadian pemeriksaan, kemudian kebijakan-kebijakan baru, ketika ada tax surprise ya kita nggak kaget, perusahaan nggak perlu melakukan evaluasi menyeluruh atau melakukan perubahan-perubahan mendasar terkait dengan laporan pajaknya. Dan yang terakhir, yang pasti adalah memenuhi kewajiban perpajakan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita nggak memenuhi kewajiban, itu otomatis kita akan dilakukan pemeriksaan atau diperiksa oleh para pemeriksa pajak. Kok nggak lapor gitu ya? Kok nggak submit SPT? Nah itu akan dipertanyakan. Sedangkan perusahaan mungkin punya laba, punya keuntungan yang harusnya diklaim dan dibayar pajaknya. Nah, gimana sih cara menjadi tax planner yang baik atau perencana pajak yang baik? Ya, yang nomor satu dan aturan utama itu pasti ya tidak melanggar aturan. Ya. Kenapa begitu ya? Kalau kalian melanggar aturan berarti bukan perencana pajak yang baik dong, gitu kan? Karena pasti kena sanksi, baik itu pidana maupun perdata. Ya, yang kedua, secara bisnis, aktivitas yang kita lakukan atau prosedur yang kita lakukan itu masuk akal, reasonable. Ya. Nilai-nilainya itu kira-kira nggak beda jauh gitu ya. Jadi jangan terlalu ekstrim. Ya, contoh misalnya mau melakukan jamuan makan, ya, jamuan makan. Secara fiskal kan nggak diakui itu. Nah nilainya jangan gede-gede banget, mungkin 5 juta, 10 juta cukup. Tapi kalau sampai 500 juta kan nggak masuk akal. Gitu. Dan yang ketiga yang penting adalah konsep akuntansinya. Ya. Semua butuh bukti. Mau akuntansi, mau pajak, kalau kalian melakukan transaksi dan tidak ada buktinya, otomatis itu tidak sah. Ya, auditor kan juga sama seperti itu. Dianggap tidak ada evidence-nya. Maka kita perlu bersikap skeptis. Berarti ini mungkin fiktif, palsu, dan sebagainya. Gitu. Pajak juga sama ya. Misalnya kan tadi jamuan makan ya tadi sebutin ya. Jamuan makan berarti kan ada daftar nominatifnya. Makannya di mana, berapa orang dan seterusnya. Itu harus ada buktinya baik itu dokumentasi lisan maupun tertulis. Itu contoh ya. Dan itulah poin-poin yang dibutuhkan kalau kalian mau jadi perencana pajak dan menjadi perencana pajak yang bagus, yang baik ya. Ya tiga ini itu harus dilakukan. Nggak melanggar aturan gitu kan. Mungkin sesekali nekat bisa, tetapi yang pasti tidak sampai melanggar aturan yang terlalu jauh gitu ya. Reasonable aktivitasnya dan punya bukti pendukung. Ya. Kapan sih melakukan perencanaan pajak gitu ya? Yang pasti pada saat kalian mau bikin usaha, pada saat jalanin usaha itu kan bayar-bayar pajak semua kan, PPh 21 dan seterusnya sampai 25. Kemudian pada saat ditutup, bangkrut pun masih bayar pajak. Kenapa seperti itu? Karena kalian harus lapor sampai tuntas. Karena kalau enggak akan ditagih lagi tahun depannya. Seperti itu terus gitu ya. Nah, untuk proses yang pertama saat mendirikan usaha kita akan bahas di pertemuan berikutnya minggu depan, gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus mulai dari situ. Misalnya perusahaan di Indonesia kan ada berbagai macam bentuk, ada CV, firma, dan PT. Tarif pajaknya beda-beda, ketentuan pajaknya juga nggak sama. Oleh karena itu kita harus mikir, nih kalau perusahaan kita omsetnya segini aja, mendingan bentuknya CV. Nih kalau perusahaan kita menjadi untung dan makin tinggi, makin pesat, kita harus jadikan PT. Semua ada plus minusnya, ada yang pakai omset, ada yang pakai net income. Jadi kita harus paham semuanya ketika mau mendirikan sebuah usaha. Oke. Nah, boleh nggak kita melawan aktivitas perpajakan? Boleh, boleh-boleh saja. Tetapi ada dua jenis ya. Yang pertama pasif.
Pasif itu adalah berusaha menghambat atau mempersulit ketika sedang dalam proses pengawasan maupun pemungutan pajak. Sedangkan kalau yang aktif, sesuai dengan namanya aktif ya, berarti dia melakukan strategi yang jelas-jelas kelihatan melakukan pelanggaran gitu ya, baik itu avoidance, evasion maupun yang saving. Oke. Nah, seringkali kita mendengar istilah ini ya, lalai gitu. Ketika di pengadilan pajak kan ada yang dinamakan lalai gitu Mas ya. Lalai dalam melakukan aktivitas perpajakan. Dan ini hukumannya beda-beda. Lalai karena tidak tahu, lalai karena memang dia salah, lalai karena dia nggak paham, dan memang apa sama sekali nggak ngerti gitu ya. Itu hukumannya beda-beda. Nah, siapa yang bisa menentukan levelnya ini? Itu ada di persidangan pajak. Ya. Menurut kita, kita nggak tahu gitu kan. Tapi menurut sidang pajak itu kalian tahu, cuman salah paham. Itu kan bisa. Jadi penentu dari yang mekanisme terminologi kelalaian ini itu nanti ada di pengadilan pajaknya. Nah, kalau kita melakukan pengelakan pajak, itu caranya cukup banyak sebetulnya. Ini saya nggak ngajarin cara yang jelek gitu ya, nggak. Tapi ini secara teori memang sudah ada. Ya. Yang pertama kita bisa melakukan shifting, geser aja periodenya. Jadi sudah beda periode, beda tahun, beda klaim, kemudian juga beda pelaporannya. Yang kedua, kapitalisasi aja nilainya. Jadi dijadikan atau dibayar sebelum sampai ke pembelinya atau ditransformasi dalam bentuk barang, misalnya di bagian produksi. Ini harusnya ada PPN-nya nih, aktivitasnya, ada nilai tambahnya. Tapi kita klaim dalam bentuk barang, maka dia nggak ada PPN-nya. Kita bisa juga melakukan avoidance ya, ada rekayasa, tetapi dengan harus paham undang-undang. Kalau kita nggak paham undang-undang, kita menabrak undang-undang, itu namanya evasion. Nah, dan yang terakhir, kita bisa melakukan pengajuan, yaitu pengecualian atau exemption. Dengan catatan memang ada aturan yang mendukung, baik dari undang-undang maupun peraturan Menteri Keuangan. Ya. Cara kita melakukan tax planning bagaimana? Ya. Yang pertama harus tahu wajib pajaknya itu seperti apa. Ya. Bukan lihat asetnya ya, tapi wajib pajaknya seperti apa, karakteristiknya. Apakah wajib pajak ini memang dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang curang, atau dia terbiasa melakukan hal yang standar, normal gitu ya, atau memang dia tipenya tipe optimis gitu, atau tipe adventure, jadi kita harus tahu. Karena konsultan pajak itu pasti menilai, ini kalau perusahaan terlalu berisiko aktivitasnya, dia nggak akan mau. Karena sekali ketangkep terkait dengan masalah perencanaan pajak, yang menjadi kasus itu bukan cuma perusahaannya, tetapi konsultannya juga. Jadi satu paket tuh mereka. Nah, setelah tahu si wajib pajak ini karakternya kayak apa, mereka bikin model perhitungannya, dihitung-hitung dulu tuh. Ya. Gimana kita mau melakukan planning kalau kita nggak ngitung kan gitu ya. Ini kalau skema A begini, skema B begini, skema C begini. Atau kalau saya biasanya bikin 3 skema. Skema yang moderate, pesimis, sama optimis. Jadi nggak usah banyak-banyak, 3 aja cukup ya. Ini kalau tax planning-nya ekstrim. Ini kalau tax planning-nya biasa-biasa aja. Ini kalau nggak lakukan tax planning. Bedanya berapa? Kalau signifikan ya lakukan. Tapi kalau nggak signifikan ya jangan dilakukan. Itu biasa yang saya lakukan seperti itu. Oke. Terus berikutnya adalah evaluasi atas perencanaan tersebut, perhitungan tersebut. Jadi kita uji coba dulu. Ya. Bukan cuma hitung-hitungan di atas kertas, kita uji coba 1-2 bulan. Lolos enggak dari pengawasan? Kalau lolos ya jalan terus gitu. Kalau lolos, kita cari kelemahannya. Ini kita mungkin nggak nanti ketangkep. Atau mungkin nggak ada celah kita kena gitu. Nah, kalau sudah dilakukan evaluasi, udah diuji coba, terus kita lihat kelemahannya mungkin nggak ada, ketutup, baru kita mutakhirkan. Nah, itu jadi miliknya kita. Gitu. Itu strategi utama dari kantor kita misalnya. Itu salah satu contoh yang memang cukup ideal ya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara tahapan-tahapan seperti ini. Dan ini bisa terjadi ketika analisis data dari wajib pajak kita itu benar dan sesuai. Kalau kita salah analisis, maka mulai dari model sampai ke pemutakhiran semuanya pasti salah. Jadi step awalnya di analisis data wajib pajaknya.
Jangan sampai salah mengenali wajib pajak. Gitu. Nah, ini adalah warning untuk tax planner. Batasan antara tax avoidance atau yang sifatnya legal dengan yang tax evasion yang melanggar hukum atau ilegal itu sangat tipis. Mungkin menurut kita avoidance gitu ya, tapi secara hukum itu adalah evasion. Jadi kita suka terjebak di situ. Oleh karena itu, penting jika kita ngobrolin masalah perencanaan pajak dengan timnya dan selalu melakukan evaluasi berkala. Strategi kita sudah benar enggak? Jangan-jangan ada perubahan aturan, perubahan undang-undang, tapi kita kelewatan, kita lolos gitu ya. Kita nggak ngeh di situ. Akhirnya kita kena kasus gitu. Itu sering kali ya. Dan perlu kita catat ya, aturan pajak itu selalu berubah dalam waktu 2 tahun. Selalu ada update. Ya. Jadi kalau kita nggak ngikuti, udah pasti ketinggalan. Contoh PTKP kan berubah. Kemarin Undang-Undang HPP, tarif berubah, layer untuk orang pribadi juga berubah. Ya. Jadi 5 lapis gitu ya. Terus kemudian PKP-nya juga berubah. Gitu. Dan waktu 2 tahun nanti akan dievaluasi kembali. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah warning atau batasan kita melihat bahwa kalau kita melakukan tax avoidance, yakinkan bahwa itu benar-benar avoidance, bukan evasion. Karena kalau kita kena evasion, itu sangat berisiko dengan hukum. Gitu ya. Nah, langkah praktisnya gimana? Nah, yang pertama adalah usahakan pendapatan perusahaan atau penghasilan perusahaan itu stabil. Sehingga tarif pajaknya ya kira-kira akan segitu-segitu aja. Ya. Yang kedua, kita bisa melakukan percepatan atau penundaan penghasilan maupun biaya itu di window periodnya. Kalau perusahaan yang tahunan itu kan di 31 Desember dan Januari. Jadi antara period itu kita mainkan. Dengan catatan perusahaan yang eh, tahun berdirinya di Januari ya, yang pemulaan kalender Januari. Kan ada juga yang mulai dari Juli, September, dan seterusnya. Nah, ikutin window periodnya. Oke. Makanya saya nggak bisa bilang bahwa ini di Desember dan Januari nggak sesuai dengan window periodnya. Nah, kemudian langkah praktis yang ketiga, lakukan diversifikasi penghasilan. Sebar, jangan dari satu sumber. Kenapa seperti itu? Untuk aset pajaknya atau perhitungan pajaknya bisa jadi berubah. Ya. Atau yang terakhir, lakukan transformasi penghasilan dari revenue menjadi gain. Ya. Apa bedanya? Kan secara akuntansi kita tahu ya, kalau revenue itu dari operasional, gain itu dari non-operasional. Gain itu harus diklaim dalam tahun tersebut. Tapi kalau revenue itu selalu dibawa. Oleh karena itu, kalau sudah jadi gain, ya, ketika perusahaan rugi, kita klaim pada tahun tersebut, maka rugi kita akan tertolong, tertutupi oleh gain yang kita dapatkan. Tuh. Berikutnya apa? Ambillah keuntungan sebesar-besarnya ketika ada potongan atau diskon. Karena itu mengurangi dasar pengenaan pajak atau DPP. Langkah berikutnya adalah yang kita akan bahas minggu depan, yaitu memilih bentuk usaha untuk operasional. Dan yang terakhir, ini ada catatan ya, nggak tahu apakah masih relevan atau tidak. Kalau dulu ini sangat relevan, yaitu mendirikan usaha dalam satu koridor. Sehingga nanti seragam aturannya, tarif pajaknya. Tapi melihat kondisi sekarang, kayaknya banyak usaha itu nggak satu koridor. Contoh aja yang sederhana adalah Mayora ya. Tadinya dari makanan minuman, ada sekarang perbankan, ada Bank Mayora. Itu contoh. Ya. Perusahaannya Pak Hairul Tanjung juga muncul lagi Alobank. Jadi tadinya bisnisnya apa, dia merambah atau menyebar ke bisnis yang lain. Itu contoh yang sederhana. Nah, nah, kalau kalian mau jadi tax planner, ini adalah alat-alatnya, tools-nya, perangkatnya yang harus dimiliki. Yang pertama, harus tahu hukum. Harus bisa baca aturan undang-undang. Dan ini menjadi masalah besar di akuntansi. Biasanya orang yang suka dengan angka itu nggak suka dengan kata-kata atau agak lemah di kata-kata. Sehingga secara hitungan bagus, tapi secara kalimat atau bahasa kurang. Dia mau nggak mau ini kita harus belajar untuk masalah ketentuan perpajakan. Yang kedua, pelajari masalah tax treaty, perjanjian pajak antar negara. Jangan-jangan klien kita itu multinasional. Dia kerjasama dengan negara mana gitu kan, yang tarif pajaknya beda. Itu klaim PPh 24-nya aja bisa lama.
beda-beda kan tarifnya. Atau juga mungkin dia masuk ke dalam kategori tax haven countries. Jadi kita harus tahu di negara A itu aturannya berapa, negara B berapa, Indonesia berapa. Semua itu perlu aktivitas yang realistis supaya kita bisa lakukan perencanaan dengan baik. Yang ketiga adalah punya administrasi dokumentasi yang baik. Ingat, kalau kita akuntan, kita harus selalu punya bukti. Kita nggak perlu nunjukin kita bisa ini dan itu, nggak. Semua harus ada transaksi dan buktinya. Oke. Untuk menghindari masalah, selalu jaga hubungan baik dan komunikasi dengan berbagai macam pihak, baik secara internal, misalkan dengan kepala divisi, kemudian perusahaan dan sebagainya, maupun dengan eksternal, dengan konsultan, kemudian AR dari KPP sendiri. Karena kalau ya sebagaimana kita ketahui, kalau hubungan kita baik, misalkan pemeriksa pajak kan juga mungkin nggak akan terlalu detail ya. Mereka mikir segini udah biasalah gitu ya. Tapi kalau hubungan kita udah nggak baik gitu kan, perilaku apapun, gerak-gerik apapun, sedikit apapun pasti dicurigai. Nah, itu adalah kunci utama supaya kita terhindar dari pemeriksaan pajak. Nah, yang terakhir kalau kalian punya ide tax planning, coba dulu implementasikan. Ya, karena ketika implementasi di perusahaan A berhasil, belum tentu berhasil di perusahaan B. Saya bilang seperti itu karena ada pengalaman ya. Biasanya kalau kita berhasil di perusahaan A gitu kan, kita akan di-hire oleh perusahaan lain. Dengan CV kita kan kita berhasil di bidang tertentu gitu ya di perusahaan sebelumnya. Tapi ketika kita pindah ke perusahaan gitu kan, pindah culture, pindah budaya dan sebagainya, belum tentu itu bisa terjadi keberhasilan yang sama. Nah, bagaimana cara kita atau konsepsi kita dalam melakukan perencanaan pajak saat bikin usaha? Mau dalam bentuk CV, firma, atau PT, semua sudah diatur dan semua punya standar masing-masing. Saat punya strukturnya, mau bikin perusahaan tunggal, atau perusahaan induk dan anak, atau perusahaan cabang dan sebagainya, itu juga ada aturan perpajakan. Mau melakukan perubahan kepemilikan juga bisa, merger dan akuisisi. Sebagai contoh begini, nah, kalau perusahaan saya untung 100 juta, saya bagaimana cara saya ngecilin pajaknya? Saya akan cari perusahaan yang rugi. Misalnya ruginya 20 juta. Saya klaim dia dan saya merger. Gitu. Sehingga kalau di total penghasilan saya cuma 80 juta. Padahal untuk merger dengan perusahaan yang rugi itu biasanya murah. Paling mungkin butuh 1 juta. Jadi kalau kita mengeluarkan uang 1 juta, tapi kita bisa menurunkan penghasilan kena pajak kita jadi 20 juta. Itu konsep apa ya, konsep-konsep yang realistis sekali dilakukan untuk saat-saat ini ya. Kemudian pertimbangkan transaksi-transaksi yang sifatnya krusial seperti impor, jual beli, leasing ya, supaya pajak kita ada dalam taraf yang minimal, yang paling rendah. Tuh. Itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini atau untuk evaluasi kita saat ini. Kemudian pada saat memperoleh penghasilan, jadi ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, ada penghasilan, pastikan itu PKP-nya itu ideal enggak. Kalau terlalu besar, hati-hati, jadi objek pemeriksaan. Kalau terlalu kecil, itu juga hati-hati, akan diawasi. Kok kecil gitu kan, kok besar dan kok kecil. Kalau relatif sama, nah biasanya lolos dari pengawasan. Saat terjadi perubahan status wajib pajak, ini kalau orang pribadi, apakah dia pensiunan, karena tarifnya kan beda ya antara yang aktif dengan yang pensiun. Apakah ada status perkawinan? Dari K0 dengan TK0 itu kan sudah beda PTKP-nya. KI0 itu juga beda lagi. Apakah kalian melakukan pisah harta atau menghitung tersendiri atau seperti apa SPT-nya? Itu juga perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, pada saat ada penjualan aset, pembubaran usaha, atau meninggal dunia. Kenapa itu penting? Karena di situ kalian harus lapor aset tersebut udah nggak kalian miliki, supaya nggak ditagih ketentuan pajaknya. Atau kalau usaha bubar, kalian harus lapor bahwa kita bangkrut nih, gitu. Supaya tahun depan nggak ditagih, kok belum lapor pajak gitu ya. Atau yang ketiga, kalau meninggal dunia, kalian nggak usah lapor. Saudara atau keluarga yang masih hidup aja yang lapor. Kan kalau udah meninggal nggak bisa lapor ya. Gitu. Nah,
Setelah lapor tujuannya apa? Jangan sampai kita tahu-tahu disuratin atau ditagih belum lapor pajak, gitu kan. Padahal yang bersangkutan wajib pajaknya sudah nggak ada. Dan itu banyak kasusnya ya. Karena statusnya pajak itu kan dihitung di 1 Januari. Nah, kalau wajib pajak itu meninggal di Februari atau Maret, gitu ya, Februari aja yang meninggalnya. Pada saat tanggal 31 Maret kalian nggak lapor si wajib pajaknya, nanti di bulan Juni Juli dapat surat panggilan. Kenapa belum lapor pajak gitu kan? Si A, misalkan gitu, si B, wajib pajak A dan B gitu kan. Padahal A dan B sudah meninggal gitu. Kenapa masih ada seperti itu? Ya karena nggak dilaporin oleh keluarga yang masih hidup. Jadinya malah kena sanksi, denda, dan sebagainya. Itu contoh ya, contoh yang realistis, yang gampang kita bisa ketemukan. Itu adalah materi kita untuk hari ini ya, terkait dengan apa sih bedanya tax planning, kita perencanaan pajak dengan manajemen pajak. Ya. Minggu depan kita akan mulai dari tahapan yang pertama, yaitu bagaimana menentukan strategi penentuan eh, bikin usaha atau bikin bisnis. Harus bentuknya seperti apa sehingga nanti menguntungkan untuk perusahaan itu sendiri. Oke, itu materi dari saya untuk malam hari ini. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa terkait dengan materi yang saya sampaikan barusan? Pak, saya mau tanya. Oke. Tadi kan ada disampaikan bahwa tax avoidance itu bisa bisa menjadi tax evasion kan ya Pak? Itu mungkin ada contoh yang lebih spesifik gak Pak? Biar nggak salah paham gitu. Kalau ternyata kita ngiranya itu adalah tax avoidance, ternyata malah tax evasion gitu Pak. Oke. Contoh yang spesifik itu adalah melakukan yang pernah saya temui itu adalah proses klaim jual beli, ya, pajak atas jual beli. Tadinya misalnya kita menjual aset gitu ya. Aset yang pertama itu mungkin tanah dan rumah gitu. Rumah tinggal, sorry, rumah tinggal. Rumah tinggal kan sama tanah kosong kan beda ya. Jadi ada perhitungannya sendiri. Nah, ketika kita melakukan transaksi jual beli gitu kan, menurut kita kita bisa melakukan pengurangan dengan DP, down payment ya. Jadi si pembeli bayar DP, kemudian transaksi terjadi, total pajak yang kita hitung adalah yang kecil, yang setelah dikurangi DP. DP itu dianggap kayak uang tanda jadi gitu, tapi tidak dimasukkan ke dalam nilai. Sehingga sambil contoh gini, misalkan rumahnya harganya anggaplah 100 juta gitu, rumahnya harga 100 juta. Udah di DP 10 juta, berarti kan tinggal bayar 90 juta. Ya, 90 juta. Nah, yang dilaporkan di dalam pembayaran pajak jual belinya itu adalah 90 juta. Kalikan tarif pajaknya. Ada yang 5%, ada 10%, dan seterusnya gitu. Nah, ketika sertifikat jual beli muncul, harga rumahnya berapa? 90 atau 100? 100 Pak. 100. Nah, ketika harga rumahnya tertulisnya 100 gitu ya, maka dia sudah kena subjek pemeriksaan ini, berarti ada tax evasion. Padahal maunya kita itu kan avoidance kan, 90 gitu kan. Karena sudah Iya, ada DP gitu. Ternyata pada saat sertifikat muncul itu jadi evasion, jadi kasus gitu. Kenapa bisa begitu gitu? Itu terjadinya karena gini, kalau kalian yang beli rumah gitu kan, maunya tertulis dengan harga yang gede dong, nggak mungkin yang kecil, supaya kalian nggak dikira palsu gitu ya. Dikira datanya fiktif. Itu dengan catatan kalau dia misalkan KPR ya. Kalau KPR kan harus real mungkin, tapi kalau tunai mungkin nggak apa-apa deh ditulis 90, ditulis berapapun dia nggak peduli gitu kan, karena mungkin akan dijual kembali. Tapi kalau KPR angkanya munculnya beda gitu kan, itu jadi masalah dengan bank juga. Nah, itu kasusnya kita mau melakukan avoidance tapi ternyata malah jadi evasion. Itu contoh yang agak gede gitu. Contoh lain yang sederhana, yang paling mudah atau yang paling ringan, yang paling sering kita temui adalah pedagang kaki lima, UMKM. Ya, UMKM itu kan harus bayar pajak ya. Bayar pajaknya itu pun bukan pajak yang umum ya, DPP 23 atau pajak final. Nah, seringkali kita berpendapat padahal kita sudah bayar retribusi.
kita sudah bayar biaya keamanan lingkungan dan sebagainya. Berarti setiap pendapatan kita itu sudah nggak perlu dipotong pajak lagi, sehingga nggak pernah lapor. Tapi ketika disurvei, banyak yang kena tuh, banyak kena surat panggilan. Dikiranya dia tidak sengaja tidak membayar pajak karena sudah ada tercatat usahanya. Ya. Itu banyak ditemukan kemarin kasusnya di pedagang Tanah Abang. Menurut mereka kan dia sudah bayar sewa lapak dan sebagainya, sudah lengkap semuanya. Tetapi ingat, omset bulanan itu juga kena pajak. Omset loh kita bicara, bukan penghasilannya ya. Jadi bukan pendapatan net income-nya ya, omsetnya. Itu yang tanpa dikurangi biaya sewa, tanpa dikurangi biaya karyawan dan sebagainya, itu kan dikalikan 1% atau sekarang jadi 0,5%. Itu harus disetorin pajaknya. Tadinya kita berniat bahwa itu sebagai biaya, tapi ternyata malah jadi kena kasus. Cukup jelas ya? Iya jelas Pak. Makasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, ini saya sambil uh, screen kehadiran kalian ya. Jadi nanti saya nggak usah panggil satu-satu, saya lihat dari daftar partisipannya aja. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya minta maaf tadi kita ada perbedaan link ya. Jadi link yang diberikan sebelumnya ternyata masih belum di close sama pengajar yang jam 5 gitu, terus kemudian tadi kekunci, jadi mau nggak mau saya harus pakai link saya sendiri. Nggak apa-apa ya untuk pertemuan kalian, nanti untuk minggu depan nanti akan diinformasikan dari UAA untuk link pertemuan kuliah kita itu yang account berapa, dan kemudian nanti akan kita pakai seperti itu terus. Oke, kemudian untuk UVC nanti ketika sudah saya bereskan semuanya format-formatnya, silahkan nanti saya akan informasikan di grup ya supaya kalian bisa akses. Dan satu lagi yang saya takut ketinggalan, ada pesan dari Bu Diana. Ini kan ada yang magang dan ada yang enggak magang. Saya nggak tahu di kelas ini seberapa banyak gitu kan. Nanti yang magang tolong di list aja ya di grup siapa 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 aja. Karena ada waktunya nanti kalian bikin reportnya enggak di kelas. Artinya mungkin nggak masuk kelas tapi ada aktivitas magang yang bikin report harian. Nah nilainya nanti dari situ. Digantinya dari situ. Ya. Jadi saya tetap absennya tidak hadir ketika di kelas, tetapi digantikan dengan laporan magangnya supaya lebih rapi aja untuk aktivitas administrasinya. Kira-kira begitu ya. Nanti saya minta tolong, boleh dimulai dari siapapun, tolong di list yang magang namanya siapa aja, nama sama NIM gitu aja cukup deh di grup kelas itu supaya saya bisa pantau kapan kalian ada di kelas dan kapan kalian tidak di kelas untuk dalam proses permagangan. Oke, ya Victor, kenapa Victor? Pak, saya mau tanya terkait tadi, katanya kan ada ikut persidangan pajak tuh, Pak. Iya. Nah, kebetulan biasanya kan disebutkan juga tadi biasanya pada jam kerja kan. Nah, itu kalau yang kebetulan saya kan baru pindah kantor nih, Pak. Jadi kemungkinan besar itu nggak bakal diizinin untuk cuti atau keluar dulu gitu. Itu ada pengecualian khusus atau kayak gimana, Pak? Akan kita bicarakan dulu ya untuk kelas malam. Karena gini, asumsi kita sidang pajak itu kan bukan asumsi. Sidang pajak itu selalu dilakukan pagi sampai maksimal jam 4 sore atau jam 5 sore maksimal. Otomatis itu kalian ada di jam kerja atau jam magang gitu ya. Nah, untuk yang kasus-kasus baru pindah kerja atau baru mulai kerja yang nggak dapat izin atau apa, coba didiskusikan dulu dengan pihak kantor. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini kan dilakukan nanti di menjelang akhir ya, di pertemuan 13-14. Artinya kalian akan ambil jadwal itu mungkin di bulan apa ya, Desember mungkin atau di November. Jadi nggak di bulan-bulan sekarang.
masih ada waktu. Coba didiskusikan dulu. Kalau memang betul-betul tidak bisa atau nggak dikasih izin, silahkan lapor aja. Jadi kita belum ada keputusan untuk yang kelas malam ini harus wajib ikut semua atau bagaimana, kita belum. Tapi yang pagi otomatis ya. Yang pagi itu otomatis. Nah, kemudian ada juga kan sidangnya dalam bentuk ini Victor, online. Jadi kalian hadir pakai Zoom. Kan bisa. Jadi ada satu dua ruangan yang memang di dalam ruangan itu hanya boleh dua orang saja, yaitu si eh, apa namanya, sekretaris sidangnya dengan hakimnya gitu. Sedangkan yang terdakwa dan sebagainya itu semua datangnya pakai online. Sekarang seperti itu. Karena kasus cukup banyak dan kalau nunggu antrian ruang sidang itu kadang nggak kekejar gitu dalam waktu 1 tahun. Jadi ada yang pakai online seperti itu. Nah kalau itu kan mungkin bisa ya, bisa sambil ikut gitu, misalnya sambil kerja sambil ikut gitu kan, kan cuma memantau dan melihat, nanti kan dengan teman-teman yang lain juga sehingga bisa di apa ya, bisa dicatat bersama-sama hasilnya kayak gimana. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Oke Victor, ada lagi? Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah cukup jelas, saya mau akhiri dulu untuk sesi kita hari ini. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, kan kita sudah punya grup kelas ya. Nanti silahkan bertanya di situ. Saya akan coba jelaskan. Atau ketika ada kendala-kendala lain yang mungkin dibutuhkan penyesuaian untuk perkuliahan kita, ya kita akan evaluasi gitu kan. Yang pasti untuk kelas kalian, karena situasi malam itu masih kampus kan ditutup jam 6 ya kalau nggak salah, apa jam 4 sore sih penentu aktivitasnya. Artinya kita semua akan bertemu secara online. Nah, berbeda dengan kelas pagi yang sudah onsite. Jadi memang dalam satu semester kita akan bertemu secara online dan aktivitas kita akan hampir sama seperti 2 tahun kemarin ya, perkuliahannya online semua. Jadi mau tidak mau jika ada yang mau disampaikan ya kita akan langsung bahas secepatnya di dalam pertemuan kita ataupun melalui grup WA yang sudah dibuat. Oke, sekian dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan ketemu lagi di sesi kuliah kita minggu depan jam 19.30. Nanti untuk link perkuliahan tunggu info selanjutnya ya dari UAA supaya seragam nanti. Oke, saya stop record.